Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini selamat siang di tempat saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Bisnis Big Data. Mohon izin saya Fortina Maulida, NIM 2502010214149 dari kelas MJ 826, izin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas UTS dari Universitas Siber Asia berjudul Analisis Sistem Informasi dan Implementasi Big Data Ekspor Sumpit UMKM UD Akselerasi. Baik, berikut adalah ringkasan model bisnis yang saya pilih. Sebelumnya, latar belakang saya adalah petugas Bea Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palangkaraya, dan UD Akselerasi merupakan salah satu UMKM yang melakukan ekspor produk kearifan lokal yang juga menjadi salah satu pengguna jasa yang dilakukan asistensi ekspor dari kantor kami. Dan UMKM UD Akselerasi beroperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai manufaktur dan eksportir B2B atau business to business, di mana bahan baku utamanya yaitu sisa tebangan kayu ulin dan meranti putih yang merupakan salah satu kayu khusus atau khas Kalimantan Tengah. Namun, ini sebagai salah satu upaya pemanfaatan limbah kayu agar bisa diproses atau digunakan kembali. Kemudian, kayu tersebut diproses dengan cara diambil, dikupas kulitnya, lalu dipotong sesuai ukuran sumpit, dan dibentuk dengan mesin menjadi sumpit. Dihaluskan, kemudian di-packing dalam kemasan-kemasan yang tersedia sesuai dengan ukuran. Fokus operasional dari model bisnis ini yaitu produksi massal sesuai standar ekspor, pengemasan kontainer untuk pergi ekspornya, dan pengiriman internasional ke pembeli. UD Akselerasi memenuhi permintaan negara Jepang sebagai negara tujuan ekspornya dengan produksi perharinya sebanyak 10.000 pasang sumpit. Dan di Jepang, sumpit ini selanjutnya diolah dengan teknologi khusus, yaitu ditambahkan motif khas Jepang yang menghasilkan cindera mata atau souvenir cantik untuk para wisatawan. Jadi, jika sebelum ini kita tahunya souvenir itu berasal dari Jepang, bahkan produk asli Jepang, ternyata souvenir tersebut, khususnya sumpit, berasal dari salah satunya produk Kalimantan Tengah. Berikut analisis proses bisnis yang saya lakukan, dan kita bisa lihat diagram sistem informasi operasional atau operational flow dari perusahaan ini, di mana diagram menunjukkan aliran data utama dari pesanan pelanggan mengalir ke manufaktur, lalu ke logistik untuk proses kepabeanan, dan umpat balik ke layanan konsumen. Semua dari operational flow ini tercatat sebagai data terstruktur. Kemudian saya izin menjelaskan secara detail satu persatu dari sistem tersebut. Yang pertama adalah sistem penjualan, di mana terdiri dari anggotanya yaitu customer dan tim sales. Tujuannya yaitu memasukkan pesanan produk ekspor. Output data yang dihasilkan adalah data transaksi. Yang kedua yaitu sistem manufaktur, dilakukan oleh tim produksi untuk mengolah bahan baku dari bambu atau kayu meranti bekas. Dan output data yang dihasilkan adalah data produksi. Yang ketiga yaitu sistem logistik. Tim logistik dan juga peran Bea Cukai untuk membantu mengirim barang dan memvalidasi dokumen, sehingga output yang dihasilkan adalah data distribusi. Yang keempat yaitu sistem layanan.
dilakukan oleh customer service untuk menerima dan merespon umpan balik, dan output data yang dihasilkan adalah data layanan. Sekarang kita jelaskan satu persatu dari sistem tersebut. Yang pertama adalah sistem penjualan atau proses transaksi dengan customer. Nah, sebelumnya berikut adalah gambar produk jadi hasil sumpit dari UD akselerasi. Nah, yang pertama yaitu input pesanan yang dilakukan oleh pelanggan internasional dengan memasukkan pesanan dan spesifikasi melalui portal web yang tersedia. Selanjutnya, seperti kita berbelanja di marketplace pada umumnya, ada proses yaitu penagihan dan pembayaran. Sistem otomatis menerbitkan faktur yang selanjutnya dilakukan pembayaran via transfer dan diverifikasi oleh sistem. Routing pesanan selanjutnya terjadi. Setelah verifikasi, pesanan diteruskan ke produsen untuk penjadwalan produksi. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem manufaktur, yang merupakan proses produksi. Data pesanan dari aplikasi yang diterima penjualan ke divisi manufaktur. Manajer produksi menyusun jadwal kerja harian sebagai panduan untuk melakukan aktivitas produksi. Di sini pekerja melakukan pemotongan kayu, penghalusan, dan sterilisasi bahan baku. Kemudian tim quality control atau tim pengawas melakukan inspeksi kualitas dan menyortir sumpit sesuai standar ekspor. Sistem mencatat jumlah produk jadi harian dan status kualitas secara real time. Dan output data yang terjadi dimulai dari pencatatan output harian terintegrasi yang berisi tentang jumlah, batch maupun operator produk, dan juga pengawasan kualitas yang menghasilkan tentu saja rasio reject atau tindakan korektif. Yang ketiga yaitu sistem logistik dan kepabeanan yang merupakan salah satu proses distribusi. Di sini mulai masuk peran kami Bea Cukai, di mana sebelumnya tim logistik menyiapkan kontainer dan packing sesuai dengan ketentuan ekspor yang berlaku dan menginput rincian ekspor, di mana kemudian sistem mengirimkan dokumen ke portal CESA, Bea Cukai. CESA adalah Custom Excise Information System and Automation yang dimiliki oleh Bea Cukai untuk membantu proses ekspor dan impor barang yang ada di Indonesia. Kemudian, Bea Cukai akan melakukan PEB atau menerbitkan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Setelah dilakukan verifikasi, Bea Cukai menerbitkan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Barang lalu dikapalkan ke negara tujuan. Output data yang terjadi yaitu integrasi CESA yang berupa otomasi pengiriman dokumen PEB, kemudian data distribusi mencakup timeline pengiriman, status kepabeanan, dan nomor kontainer. Yang keempat yaitu sistem layanan konsumen atau proses layanan. Pelanggan melacak pengiriman via portal dan mengirim umpan balik pasca tiba barang tersebut. Dan tim layanan konsumen tentu saja akan mencatat keluhan, rating kualitas, dan rekomendasi yang diberikan oleh customer. Dan semua masukan atau feedback ditampung untuk dianalisa melalui teks guna meningkatkan standar produksi ke depannya. Berikut usulan rancangan model penerapan Big Data yang saya lakukan setelah melihat volume kegiatan ekspor yang menghasilkan aliran informasi yang sangat masif. Yang terjadi adalah menyatukan aliran data operasional menjadi satu jalur atau satu pipeline yang andal, berupa yang pertama, pengumpulan data. Yang dilakukan yaitu penarikan data otomatis dari portal penjualan, sensor mesin pabrik, dan CESA Bea Cukai dan formulir layanan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penyimpanan atau data lake
di mana semua format data dalam bentuk angka maupun teks berupa log, CSV, JSON, dan teks bebas disimpan terpusat di data lake untuk fleksibilitas analitik. Yang ketiga, yaitu pemrosesan data yang sudah disimpan tadi, meliputi pembersihan, normalisasi, dan pengkategorian data mentah. Yang keempat, tentu saja visualisasi untuk dilihat lebih menarik, dilihat dari penampilan dashboard interaktif untuk metrik ekspor, inventory, dan performa kepabeanan. Metode analitik dan keunggulan implementasi metode Big Data. Terdapat beberapa keunggulan. Metode predictive analytics yang saya gunakan dan memanfaatkan algoritma machine learning untuk mengolah big data dari UMKM UD akselerasi ini. Yang pertama yaitu peramalan permintaan. Model time series atau machine learning dengan algoritma membaca pola transaksi historis secara akurat. Memprediksi lonjakan permintaan sumpit di pasar global pada bulan tertentu yang mungkin akan ramai dan mendukung perencanaan produksi dan alokasi bahan baku. Yang kedua yaitu optimalisasi logistik. Sistem Big Data akan menganalisis waktu respon bea cukai dan jadwal keberangkatan kapal laut. Perusahaan mencegah penumpukan barang di pelabuhan dan memangkas biaya gudang penyimpanan atau dwelling time. Selanjutnya, dengan adanya implementasi metode Big Data ini, tentu saja akan terjadi peningkatan kualitas. Analisis teks otomatis pada umpan balik atau feedback pelanggan mengidentifikasi pola kualitas sehingga pabrik dapat menyesuaikan proses produksi lebih cepat. Kesimpulannya, yang saya dapatkan dari analisa model bisnis UMKM UD akselerasi ekspor sumpit ini, saya dapatkan referensi dari jurnal yang disadur dari Waller and Fawcett tahun 2013 yang berjudul Data Science, Predictive Analytics, and Big Data, a Revolution that Will Transform Supply Chain Design and Management, yang berisi tentang teori dasar mengenai prinsip manajemen rantai pasok modern. Dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa analitik prediktif mempercepat proses logistik dan mengoptimalkan manajemen persediaan secara signifikan. Sehingga, jika implementasi arsitektur Big Data dan Predictive Analytics ini diterapkan pada UD akselerasi sebagai UMKM yang melakukan ekspor sumpit, maka akan meningkatkan keandalan rantai pasok UD akselerasi itu sendiri. Dan akan terjadi prediksi permintaan sumpit yang lebih akurat, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan kualitas produk berdasarkan umpan balik pelanggan atau pemesan sumpit. Nah, demikian tadi pemaparan atau penjelasan dari tugas UTS semester ini mengenai analisis model bisnis dari UMKM UD akselerasi yang melakukan ekspor sumpit dari produk lokal Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dan mohon maaf apabila terdapat salah maupun kekurangan dan mohon izin Bapak jika terdapat koreksi maupun masukan yang bisa memperbaiki buat saya selanjutnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.